Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa ya. Semoga selalu diberikan sehat walafiat lahir dan batin. Yuk kembali kita bertemu dan kembali kita akan belajar lagi yang tentunya seru dan menyenangkan. Selain kita menonton dan menyimak, tentunya semoga pembelajaran kita Allah berikan pahala yang luar biasa kepada kita semuanya, agar kita selalu dijadikan orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran. Terlebih lagi pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita belajar menyambung huruf hijaiyah ya. Dan Bapak sampaikan kepada semuanya agar kita selalu mencintai Al-Quran dan juga tentunya mempelajarinya. Makanya ikuti terus di channel YouTube-nya agar kalian selalu mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan. Mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi jinni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baik, doa selesai kita bacakan dan kita kembali ke papan tulis untuk menjelaskan tentang menyambung huruf hijaiyah. Yuk bersama kita simak. Baiklah, dari 28 huruf hijaiyah, ada 22 huruf yang dapat disambung dimanapun. Artinya, sebelum dan sesudahnya huruf tersebut bisa disambung ya. Dengan konsep pola pertama, kanan kiri oke. Apa artinya? Sebelum dan sesudah huruf tersebut bisa disambung ya. Konsep pola untuk yang keduanya adalah ambil bentuk kepala hurufnya ya. Ambil bentuk kepala hurufnya. Contoh jim, ha, ho. Nah, kepalanya ya. Kemudian sin, shin, sod, dod. Kepala hurufnya diingat nanti diambil ain, goin, fa, kof ya. Bentuk huruf-huruf kepala tersebut nanti menjadi patokan penulisan. Ada pengecualian yaitu huruf to dan zo ya. Ini semuanya diambil bentuk hurufnya ya. Kemudian pola yang ketiga adalah kanan oke, kiri no. Artinya huruf sebelumnya bisa disambung, namun huruf sesudahnya tidak bisa disambung, hanya huruf sebelumnya saja ya. Semuanya ada 6 huruf. Mana yang 6 huruf tersebut? Ada alif, dal, zal, ro, zai, dan wawu ya. Ada 6 huruf. Apakah cuma 6 huruf tersebut? Ada tambahannya yaitu ta marbutoh ya. Ta tersebut hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya ya. Kalau sesudahnya tidak bisa. Berikut tabel perubahan bentuk huruf hijaiyah di awal, tengah, dan akhir. Baik, kita simak. Huruf ba ya, huruf tunggalnya ba ketika berada di awal seperti ini ya, ba-nya. Kepala huruf ba-nya dan tetap dengan titik 1 di bawah. Bentuk di huruf di tengahnya perhatikan seperti ini ya. Kemudian huruf akhir dari huruf ba ya, hampir sama dengan huruf tunggal atau huruf asalnya ya, nanti disambungkan dengan huruf sebelumnya. Kedua ada ta ya, bentuk awalnya seperti ini tetap dengan titik 2-nya. Kemudian huruf berada di tengahnya bentuknya seperti ini, tidak jauh dengan perubahan huruf ba ya. Dan huruf ta pun di akhir hampir sama ya dengan ta awal. Kemudian sa ya, sa awal seperti ini, itu perhatikan. Dan bentuk-bentuknya hampir sama dengan ba dan ta
yang tadi ya. Hanya perbedaannya di mana coba? Iya betul, hanya di jumlah titiknya ya. Ba 1, ta 2, sa 3. Bentuk-bentuknya sama. Kemudian ada huruf jim ya. Huruf jim ingat diambil bentuk kepalanya. Tuh, bentuk kepalanya ke bawahnya dihilangkan. Jadi hanya bentuk kepalanya. Di huruf di tengahnya hanya ditambahkan garis nanti sebelumnya untuk menyambungkan dengan huruf sebelumnya, dan huruf sesudahnya di akhir seperti ini. Kembali hampir bentuknya seperti semula. Lanjut ke huruf berikutnya, H ya. Tidak jauh berbeda dengan jim, H pun diambil bentuk kepalanya ketika di awal seperti ini. Di tengahnya pun tidak jauh berbeda ya. Karena patokannya adalah kepala hurufnya. Dan di akhir pun ya hampir kembali ke bentuk semula. H tunggalnya. Kemudian kho ya. Kho ya, tidak jauh berbeda dengan huruf sebelumnya jim dan h. Bentuk huruf kho pun ya ketika di awal seperti ini, diambil kepalanya bentuknya. Kho di tengah pun hampir sama, dan kho ketika di akhir pun kembali ke bentuk kho yang tunggal ya, yang terpisah. Kemudian sin ya. Sin, lihat ada gerigi tiganya, diambil kepala huruf sinnya ya. Kemudian lengkungannya dihilangkan. Sin di tengah pun sama ya. Hanya penambahan garis awal dan di akhirnya. Jadi kesannya lurus ya. Dan sin di akhir pun hampir kembali bentuknya seperti sin huruf tunggal. Shin ya. Kemudian shin hampir sama dengan perubahan huruf sin di awalnya ya, kemudian bentuk di tengahnya juga, dan hampir sama bentuk huruf di akhirnya ya. Hanya membedakan sin dan shin jumlah titiknya saja ya. Setelah sin dan shin kita simak berikutnya ada huruf sod. Nah, sod diingat bentuk kepala hurufnya sod ya, lengkungan ke bawahnya dihilangkan ketika berada di awal, kemudian sod di tengah pun sama, lengkungannya dihilangkan, hanya diambil bentuk kepala huruf sodnya, dan ketika di akhir hampir dikembalikan ke bentuk semula ya. Kemudian ada dod. Dod sama seperti sod, ambil bentuk kepalanya ya ketika di awal, dan di tengah pun hampir sama, dihilangkan lengkungannya yang ke bawah, kemudian bentuk huruf di akhir dikembalikan lagi lengkungan yang ke bawahnya seperti sod semula, seperti sod tunggal. To, nah huruf to utuh ya. To awal seperti to tunggal, kemudian ketika di tengah pun bentuknya tetap ya, tidak berubah, tidak ada yang hilangkan, bahkan ditambah. Kemudian to akhir pun bentuknya tidak berubah. To awal, to tengah, dan to akhir ya. Zod juga sama seperti to ya. Zod juga hurufnya ketika di awal, di tengah, dan di akhir utuh ya, bentuknya itu utuh. Tidak ada yang dihilangkan seperti huruf-huruf sebelumnya ya, lengkungannya atau bentuk akhirnya dihilangkan. Kalau to dan zo tetap bentuknya ya. Baik, kita lanjut ke perubahan bentuk berikutnya. Ada huruf apa? Coba lihat. Ain, betul. Ain ya, ain. Lihat kepala huruf ain. Dihilangkan lengkungan ke bawahnya, hanya kepalanya ketika di awal, dan di tengah pun ya ain bentuknya agak unik ya. Ada yang seperti ini, ada yang memang tengahnya itu bolong ain itu, dan di akhir pun sama ya. Ada ain seperti ini, ada ujungnya bolong. Goin hampir sama dengan ain, bentuk kepala ketika di awal huruf seperti ini, ketika di tengah pun hampir sama dengan ain, ada yang bolong, dan kebetulan di sini contohnya tidak, di akhir pun sama. Kemudian huruf fa ya, ambil bentuk kepala hurufnya,
titik satunya jangan sampai hilang, ya. Kemudian ketika di tengah pun fa-nya, ya, lengkungan bulatnya terlihat. Kemudian di akhir pun hampir sama, kembali ke bentuk awal fa, ya. Qaf, ya. Qaf, ambil bentuk kepala hurufnya. Ketika di awal seperti ini, lengkungan akhirnya tidak ada, dihilangkan. Kemudian ketika di tengah, bentuknya bulat seperti ini. Dan di akhir pun hampir dikembalikan ke bentuk semula. Itulah perubahan bentuk-bentuk pada tabel yang telah disediakan. Oke, berikutnya kita lanjut. Agar kita lebih memahami ke cara menyambungkan hurufnya, ya. Nah, ada dua huruf. Contoh dengan dua huruf, ja, ya, ya. Polanya kanan kiri oke. Dalam arti dengan huruf sebelumnya bisa disambung dan huruf sesudahnya pun bisa disambung. Polanya ambil bentuk kepala huruf seperti tadi, bentuk jimnya kepalanya, kemudian bentuk awal, tengah dan akhirnya diperhatikan. Nah, posisi kalau dua huruf, jim menjadi awal dan ya akhir. Jadi tidak ada yang di tengah karena hurufnya pun berjumlah hanya dua huruf. Perhatikan perubahan bentuknya, jim awal seperti ini dan langsung ke bentuk ya akhir, ya. Jadi dibacanya jaya, ya, karena tidak ada huruf tengah. Dikarenakan ya itu tadi hanya dua huruf dan tidak ada huruf tengah. Nah, ini contoh yang tiga huruf. Dengan pola ambil bentuk kepala hurufnya, kemudian kanan kiri oke, ya. Kemudian posisi awal, tengah dan akhirnya diperhatikan, ya. Tiga huruf fa, ta, ha. Fa menjadi huruf awal, kemudian ta menjadi bentuk huruf tengah dan huruf akhirnya adalah ha. Seperti apa bentuknya? Perhatikan. Fa tuh awal, ta di tengah, ya, dan ha di akhir hampir dikembalikan ke bentuk awal huruf H. Dibaca menjadi fathah, disambungnya seperti ini, fathah, ya. Gampang, mudah kan? Nah, berikutnya contoh yang 4 huruf. Bagaimana yang 4 huruf? Kalau memang 4 huruf, polanya gunakan ambil bentuk kepala huruf masing-masingnya huruf, kemudian ke kanan kiri oke, dalam arti sesudah dan sebelumnya bisa disambung, dan posisinya ingat, ain menjadi awal, sin dan kop yang kedua ketiga itu menjadi huruf tengah, dan lam yang terakhir pasti itu menjadi huruf yang akhir. Bentuknya pun seperti ini, perhatikan. Ketika ain di awal menjadi posisi awal, bentuk ain seperti ini, sin dan kop menjadi huruf tengah, bentuknya seperti itu, dan lam di akhir hampir semula seperti huruf lam tunggal. Jadi ketika dirangkai akan menjadi seperti ini, asakola, ya, asakola. Kalau 4 huruf atau lebih bahkan mungkin, jadi yang pertama pasti itu huruf awal, yang terakhir pasti itu huruf akhir, dan bila mana ada kedua, ketiga, keempat itu adalah bentuk huruf tengah, ya. Bila mana ada pola kanan oke kiri no, bagaimana? Nah, perhatikan. Seperti syarofa. Yo, yang kanan kiri oke hanya shin dan fa, sedangkan yang tengah ro, kanan oke kiri no. Artinya sebelumnya bisa disambung, tetapi sesudah huruf ro tidak bisa disambung, ya. Bentuknya seperti apa jadinya? Nih, shin awal, ro menjadi huruf akhir, dan fa menjadi huruf tunggal. Bentuknya seperti itu, ya. Jika disambungkan, syarofa akan menjadi seperti, perhatikan bentuknya ketika disambung secara utuh, huruf bacaan syarofa seperti ini, ya. Coba perhatikan lagi, syarofa, ya. Shin, ro disambung, setelah ro tidak bisa, dan akhirnya fa menjadi huruf tunggal, ya. Oke, paham? Nah, mudah kan? Kita lanjut dengan contoh berikutnya. Ada kata wabalago. Nah, waw termasuk yang kanan oke kiri no. Artinya setelah waw tidak bisa disambung, tetapi balago bisa disambung. Otomatis ba menjadi huruf awal, lam tengah, dan goin akhir. Dan waw ya sendiri tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Dan yang berikutnya contoh rozako. Ro
sebelumnya oke, zai sebelumnya oke, tetapi setelah ro dan zai tidak bisa disambung, maka otomatis bentuk huruf rozako utuh, tidak ada perubahan dan tidak ada yang bisa disambung. Dikarenakan ro dan zai sama-sama termasuk huruf yang tidak bisa disambung sesudahnya, alias kanan oke, kiri no, ya. Seperti itu. Fahimtum? Fahimna. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana cara kita menyambung huruf hijaiyah. Dan tentunya Bapak mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Dan pertemuan kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.